Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Prof. Yusti dan Bu Tanti, juga ada Prof. Yati yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kami haturkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih, izinkan saya atas nama penyelenggara dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam acara ini. Saya Wulan Budi Setiani, mahasiswa Prodi Dr. Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, angkatan ketiga, jadi angkatan yang paling muda, akan berlaku sebagai moderator yang akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Baik, seperti biasa sebelum acara kita mulai, ada beberapa ketentuan Bapak Ibu yang mohon dapatnya untuk disepakati selama acara ini berlangsung. Baik, next, Mas Asis. Ya, Bapak Ibu yang peserta yang merupakan mahasiswa intern atau Sivitas Akademika Ubaya, mohon dapat merename akun Zoom Anda dengan format mahasiswa underscore nama, sehingga kami akan lebih mudah gitu ya untuk melihat nama-nama mahasiswa kami yang hadir pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan yang berasal dari luar Sivitas Akademika Universitas Surabaya, mohon merename akun Zoom Anda dengan format kota tempat Anda berasal underscore nama. Baik, kemudian peserta Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan selama kegiatan berlangsung dapat menuliskan pertanyaan pada link s.id/tanya mhs2021 atau nanti akan dituliskan di kolom chat link tersebut, atau jika Bapak Ibu kesulitan mengakses link tersebut, silahkan ketik saja langsung pertanyaannya di kolom chat. Tetapi jika Bapak Ibu kemudian curiosity-nya cukup tinggi ya, ingin berinteraksi langsung dengan pembicara, bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Bapak Ibu diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan mikrofon harap dimatikan jika narasumber sedang memberikan materi, kecuali dapat diaktifkan pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, nanti setelah webinar ini berakhir, kami mohon dapatnya Bapak Ibu bisa memberikan evaluasi terhadap kegiatan ini. Nanti linknya juga akan kami bagikan di kolom chat untuk menjadi evaluasi kami ke depannya. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini adapun susunan acara yang akan kita lalui yaitu saat ini kita berada di sesi pembukaan, nanti kemudian di jam 14.40 akan ada pembicara pertama yaitu Ibu Bawinda, disusul dengan pembicara kedua di pukul 15.05 ada Ibu Sri Asih Handayani, dan pembicara terakhir di jam 15.30 ada Ibu Wiwi Triwidianti. Kemudian akan ada sambutan dari Kaprodi kami, Kaprodi Dr. Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, yaitu Profesor Dr. Yusti Probowati Rahayu Psikolog di jam 15.55. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti di penghujung acara akan ada closing statement dari pembicara, foto bersama, dan penutup. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan materi dari 3 pembicara yang luar biasa, yang pasti sudah kita tunggu-tunggu gitu ya, dalam acara seminar mahasiswa Doktor Psikologi season yang kedua. Kita akan ngobrolin tentang masalah psikologis ibu dan mahasiswa. Gitu ya, ada apa ini dengan ibu dan mahasiswa sampai harus dibahas khusus gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan ketiga pembicara kita sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Bawinda Sri Lestari SH MPSI.
Ini latar belakang pendidikannya cukup panjang ya. Mulai tahun 99, dimulai dari sekretarial diploma, ada juga kemudian John Robert Power, Certified Public Speaker Register, hingga Magister Psikologi, dan terakhir saat ini Bu Winda sedang menempuh studi di Prodi Doktor Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Kemudian pengalaman kerja beliau selain sebagai dosen psikologi ya, pengajar psikologi, Bu Winda juga menjabat sebagai Ketua DPD IPSA, Indonesian Professional Speakers Association. Selain itu, Bu Winda juga bisa memberikan training gitu ya, pelatihan tentang public speaking dan personal development. Nah, Bapak Ibu yang hadir sore hari ini, jika ingin menggunakan ingin menggunakan jasa beliau untuk meningkatkan kemampuan public speaking, bisa langsung nanti chat pribadi gitu ya. Kemudian Bu Winda ini ahli di bidang public speaking, personal development, event planning, hingga tentu saja di bidang psikologi. Baik, kemudian saya perkenalkan pembicara yang kedua, yaitu Ibu Sri Asih Andayani, SPDK MPSI. Pendidikan Bu Yani ini, wah kalau tadi kita lihat pendidikan Bu Winda dari atas ke bawah ya, sekarang dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Dimulai dari S1 Ekonomi UWM hingga saat ini menempuh pendidikan doktor psikologi juga di Universitas Surabaya angkatan 2019 sampai saat ini. Kesibukannya sangat luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pembicara kita ini bukan pembicara yang main-main semuanya gitu ya. Mulai dari agensi direktur di PT Sun Life Financial Indonesia, kemudian direktur keuangan di PT Berkat Energi Sukses Surabaya, Alejo Pelita Indonesia sebagai ketua yayasan, dan sebagai kepala sekolah di Alejo Academy Surabaya. Nah, ini yang favorit saya ini adalah makanan ya, Kiosa Pizza, foundernya dari tahun 2020 hingga sekarang. Bu Yani ini expert atau keahliannya di bidang selain bahasa Inggris, yaitu ada bahasa Mandarin, dan juga seperti gelarnya sarjana pendidikan khusus, ini sepertinya memang bergelutnya di bidang anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga hipnoterapi dan konselor pernikahan. Baik, kemudian pembicara yang terakhir kita sore hari ini. Nah, kalau ini saya nggak boleh main-main, ini nggak boleh sambil cekikian ya. Nanti saya bisa dihukum push up. Baik, pembicara kita terakhir ada Ibu Wiwi Triwidianti, SPSI, MSI. Pendidikan S1, S2 beliau ada di psikologi, yaitu yang pertama S1 di UGM dan S2-nya dari Universitas Erlangga. Saat ini Bu Wiwi berdinas di TNI sebagai perwira gitu ya. Salah satu perwira di TNI Angkatan Laut, di Satuan Kerja Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut. Ini mulai dari tahun 97 sampai sekarang. Jadi sudah sangat terbukti keahlian dan luar biasanya di bidang psikologi di prajurit gitu ya, Angkatan Laut. Baik, tanpa membuang waktu lagi Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 5 di saya, karena saya di Bali ya, jadi 1 jam lebih cepat. 14.43. Bu Winda, are you ready untuk memaparkan materi yang pertama? Oke, siap Mbak Wulan. Baik, Bu Winda, time is yours. Oke, thank you. Baik, terima kasih untuk waktu dan ruang yang sudah diberikan kepada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang penelitian saya, yaitu tentang public speaking anxiety. Dan saya tidak sendirian, tetapi saya dibimbing oleh Profesor Junior Peparung dan juga Bapak Dr. Frickson Sinambela. Dan saat ini benar saya masih menempuh pendidikan doktoral di psikologi Ubaya, Surabaya. Nah, kalau berbicara di depan umum, teman-teman, ternyata di sini
Saya memang berangkatnya dari praktisi ya. Saya dulu kalau berbicara tanpa ada data, tapi sekarang yang saya dapatkan di sini adalah berdasarkan data. Sebanyak 73% populasi penduduk di dunia itu mengalami kecemasan di depan umum. Nah, ini yang sesuai dari The National Institute of Mental Health San Francisco, National Social Anxiety Center 2017. Bukan hanya di dunia, tetapi di Indonesia, kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa itu yang dilakukan oleh Ririn dan Asmidir itu juga 42,65%. Ini sama sih. Sebenarnya kalau saya berbicara tentang kecemasan berbicara di depan umum, saya mengalaminya. Meskipun saya sudah terbiasa berbicara, banyak teman-teman saya mengatakan, oh, Mbak Winda kan udah terbiasa berbicara, tapi kenapa kok ini? Iya, ini pengalaman saya ketika saya harus kuliah di hadapan Prof. Justi, nulis artikel aja saya nggak bisa, blank. Itu yang terjadi. Jadi ini yang terjadi. Nah, tapi nanti ada apa sih dengan kecemasan berbicara di depan umum? Awalnya ketika saya meneliti ini, lagi-lagi ketika saya mengikuti perkuliahan di Ubaya ini. Pertama ini adalah bukan judul saya. Terus ketika ada waktu itu saya ingat Prof. Yusti memberikan materi kuliah, saya tanya, apakah boleh Prof saya ganti judul? Boleh, yang penting harus sesuai dengan passion. Oke, karena passion saya itu tentang bicara di depan umum, akhirnya saya harus balik haluan dengan judul saya yang lama, dan inilah saya ingin meneliti tentang kecemasan berbicara di depan umum. Nah, ternyata dari beberapa data yang saya dapatkan, ini kalau sampai kecemasan berbicara berbicara di depan umum tidak tertangani, ternyata ini berdampak terhadap karir. Dan juga di sini seseorang juga akan sulit berpikir secara kritis. Untuk mahasiswa, ini ternyata juga berdampak pada akademiknya. Ini berdasarkan dari Mike Roski, Khan dan Asmi, ini ada Booth and Penny mengatakan begitu. Oh, saya pertama kurang percaya diri. Kenapa ya saya harus meneliti ini? Urgensinya apa ya? Waktu itu saya begitu. Akhirnya saya tetap fokus dengan penelitian saya ini. Alasan mengapa seseorang itu mengalami kecemasan berbicara di depan umum ternyata yang pertama dia takut dengan kondisi tubuhnya. Yang kedua, dia merasa kurang persiapan. Dan juga seseorang merasakan bahwasanya presentasi itu harus bagus dan sempurna. Nah, di sini masalahnya kadang-kadang seseorang itu hanya fokus terhadap dirinya secara negatif. Dan yang terakhir di sini adalah takut audiens tidak tertarik. Ini teman-teman saya masih ingat. Ketika itu saya mengikuti disertasi camp dan saya masih ingat, Win, penelitianmu kok jadul ya? Saya nggak nyebutkan siapa ini beliaunya, tetapi ini yang memberikan inspirasi. Oke, ya, ya, coba ini saya dikasih masukan. Saya baca, tetapi di hadapan beliau kembali saya mengalami kecemasan berbicara di depan umum. Saya tidak bisa, saya blank, waktu itu saya blank. Tapi ketika saya kembali ke meja saya menemukan yang saya baca dan saya laporkan ke beliaunya. Nah, ini teman-teman, data yang saya dapatkan di tahun 2017 ternyata 73% seseorang mengalami kecemasan berbicara di depan umum dan 27% tidak mengalami. Kalau saya bandingkan di Indonesia, di Malaysia, di Portugal, di Amerika, ini semua ada mengalami. Tetapi saya ingin tahu di Indonesia saat ini apakah masih sama. Kalau yang kemarin itu kan tahun 2013, sekarang saya nanti menelitinya di tahun 2021 ini. Inilah. Tetapi untuk menentukan topik yang saya teliti ini, seperti yang saya waktu itu masih ingat Prof. Yati mengatakan, ibaratnya di dalam semak belukar, saya belum tahu arah, belum tahu mau kemana, ya tidak semudah membalik telapak tangan untuk menentukan meneliti ini, tidak semudah. Kalau sekarang sih ibaratnya sudah tahu. Tetapi waktu mau menentukan variabelnya, apa yang mau diteliti, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Inilah yang harus saya lakukan, review jurnal. Apa yang saya alami waktu itu? Saya jujur, mencari jurnal waktu itu saya tidak tahu bagaimana cara membuka jurnal yang tidak bisa dibuka. Kalau sekarang sih bisa, dulu nggak bisa. Terus jurnal yang saya dapatkan, oke, ternyata saya baca. Membaca jurnal saja dulu saya nggak bisa.
Gimana caranya? Lagi-lagi saya tanya. Maka dari itu janganlah kita itu malu untuk bertanya. Saya tanya, bagaimana caranya untuk mengetahui? Dijawab, oke nanti begini cara mencarinya, begini, begini, begini. Oke, akhirnya ada tugas yang diberikan kepada kami, mereview jurnal, disinilah akhirnya bisa kalau kita mengatakan state of the art-nya itu bisa kelihatan. Ini, dari review jurnal itu akhirnya tahu, oh variabel apa yang banyak memengaruhi kecemasan berbicara di depan umum. Korelasinya, nilai R-nya bagaimana. Dan inilah, ini saya menentukan ini bukan saya sendiri. Tetapi ini adalah ada campur tangan dari pembimbing-pembimbing saya yang mengajari saya bagaimana nilai korelasi ternyata efikasi diri itu paling tinggi mempengaruhi kecemasan berbicara di depan umum. Setelah itu respon audiens. Pertama respon audiens saya mengatakan respon audiens negatif. Tetapi ada campur tangan lagi ketika saya proses belajar, saya mengikuti kuliah. Kalau respon audiens negatif, nanti berarti kan positif. Padahal ini semuanya negatif, ini bagaimana? Oke, saya terima, saya baca lagi, saya diam. Nah, inilah akhirnya ketemu. Efikasi diri dan respon audiens. Kecemasan berbicara di depan umum. Kenapa saya mengambil ini? Sebenarnya teman-teman, juga para dosen yang terhormat tentunya. Efikasi diri adalah faktor dari dalam diri. Respon audiens adalah faktor dari internal. Waktu saya membaca, menentukan ini, disinilah saya mendapatkan tambahan ilmu. Ada yang mengatakan kecemasan berbicara di depan umum itu karena faktor kepribadian. Ada yang mengatakan karena faktor kognitif. Awalnya saya nggak ngerti ini, tetapi inilah proses yang mengajari saya. Tetapi saya pada kali ini saya proses untuk disertasi saya, yaitu kecemasan berbicara di depan umum dari faktor kognitif. Saya ini dulu. Saya konsentrasi ke ini dulu. Hal lain, lagi ini teori. Berbicara teori. Saya mengatakan begini, makanan apa teori ini ya? Paling pusing ngomong teori. Saya nggak paham dengan teori. Terus bagaimana caranya saya harus... efikasi diri, big point-nya adalah Bandura. Terus respon audiens, ini saya mendapatkan buku di perpustakaannya Ubaya, bukunya sudah tua dan kalau dibuka nggak hati-hati, ini kayak uang yang sudah tua begitu. Saya dapat buku itu dan saya mencari, ternyata penelitian-penelitian di Indonesia dan juga di luar masih jarang yang menggabungkan respon audiens atau yang meneliti respon audiens ini dengan kecemasan berbicara di depan umum. Dan inilah teori yang saya dapatkan. Bagaimana cara saya mendapatkan teori? Lagi-lagi saya tanya, bagaimana caranya Prof saya mendapatkan teori? Beliau menjawab, ya dibaca dulu jurnalnya, 50 jurnal tadi, review tadi, siapa yang banyak berbicara. Dari siapa yang banyak berbicara itu nanti dilihat, itulah, oh begitu. Oke, disinilah kembali saya bisa mendapatkan, oh caranya begini. Cara membacanya seperti ini. Jadi untuk efikasi diri, berdasarkan teorinya, di sini teman-teman, efikasi diri memang big point-nya adalah dari Bandura. Tetapi nanti untuk alat ukurnya berbeda lagi. Untuk respon audiens, memang ini saya berdasarkan dari Pertap. Kalau kecemasan berbicara di depan umum atau public speaking anxiety-nya, saya menggunakan dari Microski. Perspektifnya adalah kognitif. Ini adalah teori yang saya gunakan. Alat ukur penelitian. Untuk mendapatkan alat ukur penelitian ini, tadi saya mengatakan bahwasanya tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi saya harus melakukan review psikometrik. Ya, akhirnya sekarang saya tahu ya, maksudnya mengerti psikometrik itu apa gitu. Untuk PRPSA ini saya harus melakukan beberapa review alat ukur yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan reliabilitasnya itu bagaimana, validitasnya itu bagaimana, dan ini benar-benar saya harus bisa meyakinkan terhadap dosen pembimbing saya karena ini adalah penelitian bukan penelitian saya pribadi tetapi penelitian bersama yang mana di dalam penelitian ini untuk menentukan satu alat ukur itu saya membutuhkan beberapa waktu untuk mereview beberapa jurnal. Akhirnya ketika ya tentunya saya harus bisa mempertanggungjawabkan ya kenapa saya menggunakan PRPSA. Di PRPSA ini ada 4 aspek, yaitu afektif, kognitif, fisiologis, dan behavior. Ada lagi teori yang lain, tetapi dia 3 aspek.
Waktu itu saya begini, ya sudahlah saya pakai ini. Kalau kamu sampai hilang harus mempertanggungjawabkan kenapa ini kok hilang. Waduh, wadidah, tambah sulit nantinya. Akhirnya saya harus saya harus kekeh mempertahankan teori ini. Dan saya setiap hari, bukan suami saya yang dekat dengan saya, ya ini Mike Krosky. Kalau teman-teman pengen tahu, ini adalah buku bahasa Inggris yang notabene bahasa Inggris saya waktu itu wadidah begitu ya, tapi tiap hari saya harus membaca jurnal, itu yang saya lakukan. Tapi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Inilah yang saya dapatkan ketika saya memberikan pelatihan, saya mengajar, saya punya ibaratnya saya punya ininya, dasarnya itu ada. Yang kedua adalah efikasi diri. Pertama saya menggunakan Bandura, General Self Efficacy. Pernah saya menggunakan itu. Ini kan bisa, saya ini ya namanya mahasiswa kan selalu menginginkan yang mudah-mudah saja. Tapi kalau kita ini penelitian bersama kan nggak mungkin seperti itu. Kembali saya harus melakukan review ulang bagaimana saya mendapatkan alat ukur yang benar-benar mendekati PRPSA. Karena apa? Penelitian saya adalah kecemasan berbicara di depan umum. Kecemasan berbicara di depan umum itu adalah bagian dari kecemasan sosial. Saya waktu itu review sekitar 15 artikel psikometrik, dan saya tahu ternyata untuk perawat itu ada sendiri efikasinya. Ada lagi untuk edukasi ada sendiri efikasinya. Akhirnya saya tahu, tetapi ini belum cocok dengan penelitian saya. Aduh, ada satu yang agak cocok. Waktu itu saya bimbingan. Oke, ini cocok. Sudah, saya kirimlah ini. Ternyata dalam keadaan pikiran lagi santai, saya masih penasaran ini, saya telusur saya cari. Ternyata ada SESS ini dari Brandon, dia mengadopsi dari teori utamanya adalah dari Bandura, setelah itu Brandon, dan disinilah karena apa? Self-efficacy social situation. Social situation. Public speaking anxiety ini adalah bagian dari kecemasan sosial. Inilah yang mendekati dan ini perlu perdebatan yang luar biasa dengan promotor dan kopromotor saya, harus saya menjelaskan beberapa kali, akhirnya ini yang saya pakai. Respon audien. Respon audien di sini saya menggunakan teorinya pertama. Di sini adalah respon audien negatif dan juga ada respon audien positif. Dan saat ini untuk alat ukur saya sudah disetujui ya, untuk keempatnya sudah disetujui, tinggal self efficacy social situation ini kemarin sudah saya kirim ke promotor dan kopromotor saya. Nantinya saya akan uji coba alat ukur ini untuk uji reliabilitas dan uji validitas. Jadi ini adalah proses yang saya lalui, tidak semudah membalik telapak tangan karena saya harus melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang saya lakukan di sini adalah saya mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan juga oleh prodi yang memberikan masukan-masukan, karena semester 1 sampai 3 saya memang benar-benar diajari bagaimana mulai mereview jurnal sampai menentukan variabel, judul. Jadi selalu di sini ada pendampingan-pendampingan. Tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi kalau kita mau belajar, mau berusaha, insya Allah bisa. Dan kalau sekarang saya ditanya tentang public speaking anxiety, dari sisi teori, insya Allah saya bisa menjawab apakah ini state atau trait, apakah ini karena faktor kepribadian atau kognitif, dan ini karena apa? Ini semua adalah butuh proses, dan proses inilah yang saya alami. Nah, teman-teman, dari alat ukur ini, saat ini saya masih akan melakukan uji coba, dan maka dari itu inilah penelitian singkat saya. Mohon doanya, semoga saja saya bisa segera melakukan uji coba alat ukur saya. Terima kasih, mungkin waktunya masih banyak ya. Semoga sharing ini bisa berbagi ya untuk teman-teman, dan nggak usah khawatir. Yang penting dibimbing pasti bisa. Yang penting dibimbing bisa, jatuh bangun itu sudah biasa. Gitu. Mbak Wulan, silakan Mbak Wulan. Baik, terima kasih Bu Winda, singkat, padat, dan mudah-mudahan menggugah banyak insight gitu ya dari para peserta sore hari ini. Baik, berikutnya kami undang dengan hormat
pembicara yang kedua. Sebentar. Pembicara yang kedua, Bu Yani. Bu Yani sudah ada di tempatkah? Ya, Bu Yani akan memaparkan mengenai subjective well-being ibu yang memiliki anak dengan ADHD. Nah, ini banyak sekali kasus di lapangan yang sering kita temui, dan mungkin kita akan mendapatkan insight baru dari Bu Yani dari penelitian yang sedang dilakukan oleh Bu Yani. Bu Yani, silakan, time is yours. Baik, terima kasih Bulan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Terima kasih buat Prof. Yusti selaku Kaprodi S3 yang memberikan kesempatan, buat Bu Tanti juga selaku koordinator akademi kami, untuk promotor dan kopromotor saya Prof. Yati dan Ibu Evi yang selama ini sudah membimbing saya. Kali ini saya ingin berbagi tentang subjective well-being ibu yang memiliki anak dengan ADHD. Penelitian tentang subjective well-being orang tua dengan ABK dari seluruh dunia itu memang masih sedikit. Jadi di sini saya beruntung sekali. Kenapa akhirnya saya bisa memilih subjective well-being gitu. Dari peta ini kan kita bisa tahu bahwa ternyata itu banyak sekali yang di Indonesia gitu. Di internasional masih belum banyak sekali untuk penelitian tentang subjective well-being. Kenapa di Indonesia ini saya lebih memfokuskan penelitian kepada ibu? Karena di sini saya melihat bahwa di Indonesia itu ada yang namanya budaya patriarki. Di mana budaya patriarki itu posisi ibu itu berbeda. Di sini posisinya sebagai istri itu aja menempatkan bahwa laki-laki itu posisinya lebih di atas daripada wanita. Misalnya ada anggapan surga nunut neraka katut gitu. Itu menunjukkan bahwa laki-laki itu yang menentukan kehidupan istri, bahkan masuk surga atau neraka kayak gitu. Terus perannya ibu di Indonesia gitu ya. Istri dalam sektor domestik adalah konco winking. Konco winking itu artinya teman di belakang, yaitu tugasnya ngelola rumah tangga, ngurus anak, mencuci dan masak, atau istilahnya 3M, masak, macak, mana. Jadi perannya itu istri itu sebagai jantung keluarga kayak gitu. Citranya, nah tuntutan sebagai ibu yang ideal adalah mengelola rumah, mendukung karir laki-laki, perempuan yang nurut dengan suami dan harus berperan sebagai ibu yang baik dan benar buat anaknya. Nah, baik dan benar ini seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya kondisinya bagus, baik-baik saja, anaknya sehat, itu nggak masalah. Tapi bagaimana kalau ibu itu punya dengan kondisi posisi, peran, dan citranya harus seperti ini, dia mempunyai seorang anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Nah, kebutuhan khusus apa yang akan saya selidiki atau dalam penelitian saya itu anak yang dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, di mana untuk kondisi ADHD ini itu ada 3 yang paling menonjol, yaitu inattention, itu sukar memusatkan perhatian, di mana perhatiannya mudah teralih, sulit konsentrasi, sulit mempertahankan perhatian, sering nggak dengarkan, atau juga ditambah impulsivitas. Jadi suka sering bertindak sebelum berpikir, sulit ngatur tugas atau pekerjaannya, sulit ngatur giliran permainan, terus bicaranya terlalu cepat, atau beraktivitas. Nah, selalu gerak terus seperti mesin, jadi kayak ada motornya gitu, terus nggak bisa duduk diam, berlari-lari, atau memanjat berlebihan. Kalau di dalam DSM-5, ADHD itu merupakan pola terus-menerus dan kurang perhatian atau hiperaktif, impulsif yang ganggu tumbuh kembangnya, dan netapnya itu paling enggak 6 bulan. Terus gejala lalai atau hiperaktif
impulsif tuh muncul sebelum usia 12 tahun. Artinya kita bisa early detection seperti itu. Terus gejala lalai atau hiperaktif impulsif tuh hadir dalam 2 atau lebih rangkaian. Istilahnya misalnya gini, kayak di rumah sama di sekolah itu kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Dan ada bukti yang jelas bahwa gejala tersebut itu mengganggu atau ngurangin kualitas fungsi sosial, akademis, atau pekerjaannya. Jadi ini bisa menetap seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ada jelas bukti bahwa di 2 tempat. Nah, berdasarkan survei, dan saya juga kebetulan memang praktisi di anak-anak berkebutuhan khusus, saya sering mendengarkan keluhan beberapa orang tua seperti itu. Dan saya juga kenal gurunya. Jadi mereka istilahnya curhat gitu. Nah, keluhan orang tua untuk atensinya itu apa sih biasanya? Kalau diberitahu sesuatu itu sering seperti nggak dengar gitu. Masuk telinga yang satu, keluar telinga yang lain. Terus kalau sekarang kan daring tuh, tampaknya itu bisa memperhatikan karena bisa bertahan gitu berjam-jam saat bermain, tapi di komputer gitu berjam-jam dia bisa fokus, tapi ternyata itu main game, apa yang dia sukai. Tapi kalau untuk pelajaran, untuk sesuatu pengetahuan atau yang lain, tugas-tugas yang lain itu dia nggak mau kayak gitu. Keluhan guru kalau di sekolah itu sering ngelamun, terus sulit sekali ngikutin instruksi. Tugas yang dilakukan tuh salah, seringkali salah. Terus jika dipanggil tuh sering seperti nggak denger. Terus sulit mempertahankan perhatian selama melakukan tugas. Mudah teralih pada tugas yang bukan tugasnya. Maksudnya gini, misalnya dia lagi ngerjakan, terus habis gitu ada temennya gitu ya, bangkunya keseret gitu. Dia langsung udah noleh, dan itu butuh waktu yang agak lama gitu. Nah itu, untuk daya ingat, padahal kan di sekolah juga kita harus mengingat ya apa yang dijelaskan oleh gurunya. Keluhan orang tua apa? Sering kehilangan mainan atau barang kalau di rumah. Terlihat tidak mengingat di mana meletakkan benda. Kalau ngerjakan PR, ketika berangkat sekolah, PR yang dikerjakan tuh hilang. Gitu. Padahal udah ngerjakan gitu, bahkan mamanya udah bantu gitu, tapi ya lupa di mana kayak gitu. Terus untuk keluhan guru, sering lupa melaksanakan aktivitas harian, kayak menyiapkan buku pelajaran, terus lupa hafalan kayak gitu. Terus suka lupa informasi dengan cepat. Terus diminta membuat suatu tugas tapi membuat yang lain kayak gitu. Untuk perencanaan dan organisasi, keluhan gurunya apa? Tulisannya jelek, loncat-loncat, atau ada yang hilang kayak gitu. Dalam mengerjakan tugas nggak selesai, halaman bukunya loncat-loncat kayak gitu. Terus kehilangan benda-benda yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, misalnya kayak penggaris itu suka hilang, penghapus apalagi, terutama bolpen kayak gitu. Sulit mengorganisasi waktu dan tugas. Melakukan aktivitas nggak berurutan, sering loncat dari satu aktivitas ke aktivitas lain, tidak terencana. Untuk keluhan orang tua, ruangannya selalu berantakan, selalu kehilangan benda, karena itu tadi organisasinya kan nggak jelas, dia taruhnya misalnya tempat pensil di tempat pensil gitu, dia istilahnya terserah dia gitu, kadang lupa kayak gitu. Jadi selalu kehilangan, waktu diminta ya nggak ada bendanya. Terus tidak bisa merapikan atau menyimpan benda yang ia miliki. Jika barang dirapikan, semakin berantakan ketika diminta merapikan barang. Kan aneh, mestinya dirapikan tambah rapi, enggak, tambah berantakan. Jadi nggak tahu letak-letaknya, karena semakin tidak terorganisir kayak gitu. Untuk regulasi emosinya, keluhan orang tua selalu melakukan interupsi atau nyela ketika orang lain bicara atau sedang bermain. Tidak sabaran menunggu giliran, antri gitu, nggak mau. Misalnya kayak lagi di McDonald gitu, nggak mau itu antri gitu, maunya langsung. Terus sering bertindak tanpa berpikir, sering mengalami kecelakaan jika bermain. Keluhan gurunya nggak sabaran, sama ini, nunggu giliran, cepat menjawab sebelum instruksi selesai, sering bertindak tanpa berpikir, selalu melakukan interupsi menyela ketika orang lain berbicara.
Nah, untuk regulasi gerak, nah hiperaktivitasnya, itu keluhan gurunya apa? Nggak bisa diam, selalu gerak seperti ada motornya, baterainya itu alkalin banget gitu, nggak pernah habis. Terus meninggalkan bangku di kelas, jalan-jalan dalam kelas atau keluar gitu. Sering bergerak memanjat naik kursi, seperti kayak gelisah. Terus selalu menggerakkan kaki dan tangan, terus selalu ngomong. Jadi dia itu kalau misalnya udah ngomongnya udah selesai, udah terus dia ngomong sama temennya, otomatis kan temennya terganggu. Untuk keluhan orang tua, banyak gerak, bahkan ketika masih di kandungan, jadi udah sebenarnya dari kecil itu udah kelihatan kayak gitu. Tidak bisa diam, selalu bergerak seperti ada motor, ketika bermain ke rumah teman selalu memegang benda-benda yang ada di sekitarnya, jadi dia kayak megang gitu, kalau nggak megang tuh nggak enak gitu. Nah, untuk kebetulan saya mendapatkan gambar ini gitu, itu yang agak sebenarnya jadi wow keren juga ya, dia bisa mendeskripsikan seperti ini. Arnold L.A. ini kebetulan psikiater, jadi dia memprognosis bahwa 60% kasus masa kanak-kanak itu masih bergejala hingga dewasa. Jadi artinya dari kecil sampai dewasa itu masih ada, entah itu hiperaktivitasnya, entah itu impulsivitasnya, entah itu perhatiannya dia seperti itu. Jadi itu akan terbawa sampai dewasa. Dan laki-laki dengan ADHD lebih maladaptif. Terus tingkat depresi yang tinggi di masa dewasa. Mereka anak ADHD itu depresinya tinggi seperti itu. Sama insiden penjara yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di Amerika gitu yang saya baca jurnalnya, mereka cenderung melanggar peraturan, kayak misalnya di lampu lalu lintas untuk merah karena dia tidak mau antri gitu ya, dia langsung sudah pokoknya diterabas aja. Sedangkan di sana kan hukumnya nggak lebih ketat gitu, CCTV di mana-mana. Sekarang Indonesia udah mulai bagus ya, tapi itu udah insiden penjaranya lebih tinggi karena ya itu tadi misalnya ngantri makanan dia nggak mau, otomatis kan orang yang di depan juga bermasalah. Nah, itu akan menimbulkan pertengkaran seperti itu. Jadi memang banyak sekali kasus hukum di luar sana yang tercatat seperti itu. Nah, subjective well-being. Subjective well-being adalah konsep yang mencakup bagaimana seseorang memikirkan, mempersepsikan, dan merasakan kehidupan mereka dalam berbagai keadaan yang terjadi dan dialami, baik secara kognitif maupun afektif. Subjective well-being merupakan hal yang penting untuk dipelajari dan diteliti, bukan hanya karena menggambarkan kualitas hidup seseorang, tapi juga memberikan dampak positif dalam kehidupan. Salah satu manfaatnya positifnya adalah level subjective well-being yang tinggi adalah terhadap kesehatan, daya tahan tubuh, dan orang yang bahagia itu cenderung sehat, nggak mudah sakit, berumur panjang, dan dapat ngontrol diri. Nah, kenapa SBB ibu itu penting? Karena dari sini faktor afektif, kognitif, kita tahu bahwa di psikologi itu manusia itu terdiri 3P, pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, supaya ibu itu jadi bahagia dengan perannya yang begitu banyak, dia bisa bahagia, dia bisa subjective well-being-nya tinggi, diperlukan perasaan sama pemikiran yang positif juga, seperti itu. Supaya apa manfaatnya? Agar SBB ibu yang memiliki anak dengan ADHD positif, dan SBB yang positif itu membentuk pengasuhan yang positif, sehingga anak-anak yang ADHD tadi, yang dewasanya itu nanti bermasalah, dengan pengasuhan yang positif akan menurun untuk dampak negatifnya, seperti itu. Nah, gimana sih caranya supaya ibu setidaknya itu jadi SBB? Saya berikan tips itu triple A. Triple A di sini adalah awareness, acceptance, sama action. Awareness itu apa? Kenali sejak dini anak berbeda dari aspek perkembangannya, kognisi, bahasa, emosi, dan sosial. Acceptance, ibu menerima dengan cinta, nggak nyalakan kondisi anak.
dan action-nya fokus dengan kekuatan, siasati kekurangannya. Demikian, dan selalu update ilmu dan berkonsultasi dengan ahli. Di sini misalnya dokter anak, tumbuh kembang anak, terus psikolog, psikiater, seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Tidak lupa mengucapkan selamat Hari Kartini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bu Yani. Ya, demikian paparan dari narasumber yang kedua, pembicara yang kedua mengenai subjective well-being pada ibu dengan anak ADHD. Ini karena banyak banget, gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang tuh banyak banget anak ADHD di sekolah yang kemudian didiagnosis mendapat salah diagnosis, gitu ya, yang kemudian pada akhirnya merembetnya kemana-mana, termasuk ke ibu dan keluarga. Baik. Tanpa membuang waktu lagi, mungkin nanti ini kalau early juga pembicara yang ketiga, jadi kita punya sesi diskusi dan tanya jawab yang cukup longgar ini nanti. Bu Wiwi, sudah siap untuk memaparkan materi? Ini saya nggak boleh cekakak-cekiki kalau sama Bu Wiwi, nanti ada tindakan ini. Baik, Bu Wiwi, masih mute kayaknya. Kok saya belum mendengar, apa saya yang nge-lag ya? Bu Wiwi, apakah sudah ini? Mohon di-unmute dulu. Coba saya bantu. Masih di-mute. Iya, masih di-mute. Sudah masuk? Sudah. Sudah Ibu, monggo waktu dan tepat Bu Wiwi. Terima kasih kacamatannya. Terima kasih kepada Bu Yusti selaku Ketua Prodi S3 yang telah memberi kesempatan pada kami untuk bisa memaparkan hasil studi awal kami terkait disertasi kami, kemudian kepada Bu Tanti dan juga kepada promotor kami yang kebetulan juga kami di bawah bimbingan Bu Yusti, dan promotor kami adalah Pak Andrian. Silakan Mas Aziz. Untuk paparan saya, Mas Aziz. Iya, sudah tampil ya, Ibu? Bu bisa melihat. Belum, Mbak. Ya, Mbak itu masih, Mbak Yani masih belum nutup share anunya. Oh, sepertinya masih loading di Bu Wiwi ya? Enggak, di sini sudah kok Mas punya. Sudah. Saya sudah tutup. Saya sudah tutup. Sudah muncul. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Bu Wiwi. Sudah muncul. Mungkin terkendala sinyal di Bu Wiwi. Berarti ini kok tempat saya belum muncul, tapi saya coba bacakan dari materi yang saya pegang. Jadi studi pendahuluan saya ini adalah tentang faktor protektif dan faktor resiko pengembangan resiliensi pada istri prajurit TNI Angkatan Laut. Seperti tadi di riwayat hidup sudah kami sampaikan bahwa kami kebetulan bekerja di Dinas Psikologi Angkatan Laut sejak tahun 97 sampai dengan sekarang. Jadi tantangan yang dihadapi oleh istri secara umum adalah yang paling berat adalah ditinggal penugasan. Kemudian kalau dia mengikuti suaminya misalnya ikut mutasi hampir di seluruh Indonesia, maka dia akan lepas dari kekerabatannya atau keluarga besarnya. Kemudian kalau misalnya suaminya sedang melaksanakan satgas misalnya satgas perdamaian ataupun pengamanan di luar pulau, itu juga ada bahaya atas keselamatan suaminya. Kemudian di tentara itu jam kerjanya tidak menentu, bisa dikatakan
kalau di kami dikatakan adalah doktrin bahwa jam kerjamu adalah 24 jam. Itu adalah jam kerja tentara. Kemudian ada satu hal lagi yang juga membuat istri tentara itu sebenarnya mempunyai kehidupan yang berbeda dengan istri-istri pada umumnya. Yang jelas tadi disampaikan oleh Bu Yani juga bahwa gender itu masih sangat kuat juga di budaya gender, masih sangat kuat di tentara. Kemudian ada doktrin-doktrin tentara yang juga harus dilaksanakan oleh istri. Itu adalah tantangan yang lain. Misalnya bahwa istri pun harus siap setiap saat untuk ditinggal penugasan. Jadi penugasan di sini sifatnya bisa mendadak atau bisa mungkin sudah direncanakan dalam waktu lama. Mungkin karena kedaruratan bisa jadi sifatnya mendadak. Jadi hari ini diperintahkan, hari ini berangkat ke tempat penugasan. Kemudian di tentara ada yang namanya hierarki. Ada kepangkatan, jadi dari perwira, bintara, tamtama. Kepangkatan ini pun akan melekat pada istrinya. Terkait mungkin fasilitas kesehatan yang dia terima, perumahan. Jadi untuk kepangkatan juga melekat pada istrinya. Sebenarnya yang paling menjadi tantangan saat suami meninggalkan rumah untuk berangkat penugasan adalah segala tugas suami itu akan dilimpahkan pada istri. Sehingga di situ dikatakan ada overload beban tugas ataupun peran. Jadi dia juga menjalankan peran sebagai ayah dan peran sebagai ibu. Kemudian mungkin yang paling membuat para istri cemas atau khawatir biasanya adalah memikirkan keselamatan suaminya di tempat penugasan. Entah mungkin suaminya terluka ataupun gugur semisal itu. Mungkin sekarang Anda sempat dengar ada berita yaitu KRI Nala, kapal selam kami sedang mendapatkan musibah, jadi kami juga mohon doanya semoga KRI-nya segera ditemukan dan awak kapal selam juga dalam kondisi selamat. Jadi ada 53 orang di dalam kapal tersebut. Dan mereka pada pagi hari berangkat, berharap mungkin siang atau besoknya sudah pulang, tapi sampai dengan saat ini para bapak itu tidak kembali ke rumah atau masih dalam posisi pencarian. Jadi terkait dengan banyaknya stresor ataupun stresor yang dihadapi oleh para istri, hanya saja istri militer harus cepat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Jadi misalnya hari ini suaminya berangkat, maka dia harus besoknya sudah harus mulai dengan rutinitas pekerjaan sehari-harinya, merawat anak, membersihkan rumah, dan juga ada tambahan pekerjaan yang lain. Jadi tidak boleh bersedih-sedih terlalu lama istri tentara itu. Nah, makanya di sini dibutuhkan dengan yang namanya resiliensi, yaitu kemampuan untuk melenting atau di sini daya lenting, kemampuan untuk segera melenting dari keterpurukan atau dari stresor yang dihadapi, dari kesedihan yang dirasakan. Di situ ada beberapa definisi. Resiliensi didefinisikan sebagai kualitas pribadi ataupun keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk sukses, berfungsi atau beradaptasi dalam konteks stresor yang dihadapi. Jadi stresor di sini bisa bermacam-macam sifatnya. Ada yang sifatnya traumatis. Ada yang mungkin ada daily stress. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu adalah stres sehari-hari terkait dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam di dalam resiliensi biasanya ada namanya istilah adversity. Adversity di sini sebenarnya yang dimaksudkan hampir sama atau relatif sama dengan stresor atau sumber stres. Jadi di sini dikatakan oleh Revi Ensate bahwa adversity itu adalah kejadian-kejadian yang memancing respon seseorang individu dari derajat yang paling rendah sampai derajat yang paling tinggi. Seperti itu sudah saya sampaikan, bisa misalnya daily stress ataupun pengalaman traumatis yang lain.
Jadi sama juga Gottman menyampaikan bahwa sebenarnya kehidupan kita itu penuh dengan stres atau adversity. Adversity ini bisa bersumber dari dalam diri kita sendiri, bisa dari keluarga, juga bisa dari luar, misalnya bencana alam, atau mungkin sekarang adanya gempa bumi, banjir, di mana-mana itu juga merupakan adversity. Kalau dari dalam diri individu, misalnya kehilangan kasih sayang, mungkin ditinggal oleh orang yang dikasihi oleh suami atau istri, itu adalah adversity yang dari dalam individu. Di situ juga dituliskan ada kategori adversity oleh Rafik and Sate, ada bermacam-macam jenis adversity. Jadi di situ di tabel tersebut mulai dari berkonflik dengan rekan kerja atau atasan, sampai dengan didiagnosis penyakit yang serius, kemudian ada beradaptasi dengan perubahan. Jadi adversity di sini tidak selalu kejadian yang negatif. Perubahan itu bisa positif sifatnya. Misalnya promosi jabatan. Ini sebenarnya juga perlu penyesuaian atau resiliensi. Jadi perubahan jabatan di sini misalnya naik jabatan, berarti ini juga perlu penyesuaian. Bisa juga menjadi adversity bagi seseorang. Karena berarti berubah jabatan, promosi jabatan berarti tanggung jawabnya semakin luas. Mungkin dibutuhkan komitmen yang lebih tinggi. Kemudian kami lanjutkan ke faktor resiko dan faktor protektif. Jadi dalam proses resiliensi seseorang atau individu, kalau dalam hal ini terkait dengan para istri, jadi ada yang namanya faktor resiko dan faktor protektif. Faktor resiko di sini adalah faktor yang memperburuk situasi yang sedang dihadapi saat ini. Misalnya kalau terkait dengan istri prajurit tadi bahwa dia sedang ditinggal penugasan, maka ada beberapa peristiwa atau kejadian yang bisa memperburuk situasi tersebut. Misalnya anaknya sakit, atau misalnya rumahnya kemalingan, sehingga kesedihannya itu menjadi lebih mendalam dengan adanya faktor resiko. Sebaliknya, kalau faktor protektif ini adalah faktor yang membentengi atau membuat dia menjadi lebih kuat menghadapi stresor tersebut. Yang paling mudah saat kita, mungkin sebagai contoh, saat kita bermasalah, biasanya kita akan sharing dengan orang lain. Kita sudah senang didengarkan. Nah, jadi orang lain di sini dia memberikan dukungan sosial. Adanya dukungan sosial, adanya sharing, ngobrol dengan orang lain, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lain. Nah, itu bentuk dari dukungan sosial. Sehingga itu membuat kita menjadi lebih ringan menghadapi kesedihan ataupun menghadapi stresor yang terjadi atau stresor yang sedang kita hadapi. Mungkin ini beberapa latar belakang yang juga sebenarnya tadi masuk pendahuluan tapi melompat di sini. Jadi ada beberapa hal kenapa saya tertarik meneliti resiliensi ini. Karena resiliensi ini berkaitan dengan banyak terkait dengan kesehatan mental, baik itu well-being seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yani. Kemudian dia menurunkan kecemasan. Jadi resiliensi itu terkait dengan angka rendah pada kecemasan. Seperti tadi yang diteliti oleh Mbak Winda, hanya Mbak Winda kan kecemasan berbicara di depan umum. Kemudian kami lanjutkan, untuk penelitian kami sebenarnya ini studi pendahuluan, jadi sifatnya kualitatif yang kami laksanakan. Untuk subjeknya adalah istri prajurit yang sedang ditinggal penugasan atau suaminya sedang melaksanakan satuan tugas, terutama di sini ada yang melaksanakan tugas di Irian Jaya, kemudian ada di Lebanon, kemudian ada yang di Kalimantan. Sebagian besar tugas ini adalah berisiko. Semisal tugas di Lebanon itu adalah dia bertugas di pasukan perdamaian. Pasti ada kemungkinan untuk gugur. Demikian juga pelaksanaan tugas yang di BAIS. BAIS itu kan biasanya terkait dengan intelijen. Jadi banyak melakukan penyamaran. Untuk teknik pengambilan data kami gunakan wawancara, teknik interpretasi dan analisis tematik,
Kemudian untuk responden kami ada 7 orang, atau subjek kami ada 7 orang. Terkait dengan hasil wawancara, berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa topik. Terutama yang kami tanyakan adalah bagaimana perasaan ibu saat suami ibu melaksanakan penugasan. Yang terjawab pastinya, ya saya sedih, kemudian merasa kesepian, merasa khawatir dengan masa depan anaknya, merasa khawatir dengan keselamatan suaminya, itu dari sisi perasaan. Kemudian dari sisi walaupun dia ditinggal penugasan, tapi ternyata mungkin ini juga terkait dengan budaya di Indonesia yang masih masih paguyuban. Sehingga kalau di Barat kan lebih individualistik. Sehingga pada saat dia ditinggal tugas oleh suaminya, masih banyak sekali support yang datang, terutama dari orang tua, kemudian dari mertua, dari tetangga, kemudian dari anak, misalnya kalau anak sudah bisa memberi bantuan ke orang tua, maka dia akan membantu orang tuanya. Kemudian ada instansi. Instansi itu adalah satuan kerja tempat suaminya berdinas. Kemudian di sini di Angkatan Laut itu ada Persatuan Istri Prajurit TNI Angkatan Laut atau disebut Jalasenastri. Ini juga dukungannya sangat luar biasa, terutama saat misalnya ada keluarga sakit atau ibu sendiri yang sakit, ada kemalangan, para ibu ini akan mengunjungi atau melakukan kunjungan sosial ke ibu-ibu istri prajurit TNI Angkatan Laut. Mungkin tadi sudah saya sampaikan juga ada nilai-nilai sebagai istri prajurit. Saat istri atau calon, saat kita mau menikah gitu ya, atau prajurit itu mau menikah, biasanya mereka akan menghadap ke atasan. Untuk kalau di istilah di tentara adalah ronda. Jadi ronda masuk. Jadi memperkenalkan istrinya, sebenarnya memperkenalkan calon istrinya, itu tujuannya. Kemudian nanti para atasan akan memberi nasihat atau wejangan. Mungkin akan bertanya tentang kesiapan, siap nggak jadi istrinya tentara? Nanti disampaikan, Anda akan sering ditinggal-tinggal loh, ditinggal-tinggal tugas. Mungkin akan disampaikan juga, Anda akan menjadi istri kedua dalam tanda petik. Karena istri pertama adalah tugas, istri pertama adalah senjata, misalnya seperti itu. Jadi itu secara sekilas disampaikan di saat wejangan. Ya namanya sudah cinta, nggak mungkin juga kan, Pak saya nggak mau misalnya menikah dengan suami kalau ditinggal-tinggal tugas. Nah, jadi kondisinya dalam situasi yang formal saat menerima wejangan tersebut. Jadi bahwa istri tentara itu harus tegar, harus mandiri, tidak boleh mengandalkan suaminya, karena suaminya tidak akan selalu ada di samping dia. Kemudian ada kegiatan lingkungan, itu kegiatan lingkungan apa saja yang biasa dia lakukan. Biasanya adalah arisan, atau mungkin ada kegiatan rutin Jalasenastri. Bentuknya juga bisa arisan, atau mungkin ada tema-tema atau topik-topik tertentu yang disampaikan. Bisa topik psikologi, bisa topik kesehatan, bisa topik keuangan, atau mungkin tentang rohani, agama. Itu bisa disampaikan biasanya dalam kegiatan arisan. Kemudian ada peristiwa apa yang mungkin membuat sedih saat suami bertugas. Sebagian besar istri tentara menjawab bahwa dia pernah melahirkan tanpa ditunggui suaminya. Bahkan untuk anak pertama sekalipun. Jadi itu kemudian pada saat suami bertugas, anak sakit, itu juga sangat membuat kesedihan yang lebih mendalam. Kemudian diri sendiri sakit, karena saat diri sendiri sakit, dia merasa tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik atau sebagai ibu dengan baik. Kemudian terkait dengan misalnya rumah kebetulan kena bencana banjir, atau mungkin tadi kami sampaikan ada maling masuk, itu juga membuat sedih. Kemudian sikap menghadapi penugasan suami. Jadi ini juga kami tanyakan. Sebagian besar dari mereka menjawab bahwa
ya ini sudah resiko menikah dengan tentara, ya harus siap ditinggal-tinggal penugasan. Tidak masalah gitu. Artinya mereka bisa menerima itu dengan positif. Tidak dengan misalnya dengan pandangan yang negatif, saya diterlantarkan dan sebagainya, tidak. Tapi mereka memandang bahwa mereka, yaitu resiko mereka menikah dengan prajurit. Di situ mereka juga memahami bahwa ya memang itu tugas suami saya, seperti itu. Tugas suami saya ya memang harus mengamankan negara, berjuang untuk negara. Jadi saya di rumah mengurusi anak-anak, menjaga kehormatan keluarga. Kemudian pada halaman berikutnya ada tabulasi. Jadi tabulasi ini adalah hasil wawancara terkait dengan faktor resiko dan faktor protektif yang bisa kami temukan dari hasil wawancara di lapangan. Jadi faktor protektif maupun faktor resiko, seperti tadi disampaikan di awal, ada yang sumbernya dari diri sendiri atau dari dalam individu, kemudian ada yang dari keluarga, dan ada juga yang dari lingkungan. Ini kami coba contohkan, misalnya faktor protektif yang dari individu. Misalnya dia memiliki keterampilan tertentu, itu akan sangat membantu saat dia ditinggal suami bertugas. Semisal keterampilan memasak, atau keterampilan membuat kerajinan tangan. Ini akan sangat positif untuk mengisi waktu, dan juga untuk menambah pendapatan. Sehingga mungkin dengan kesibukan yang ada, agak teralihkan pikirannya dari suaminya. Kemudian di sini ada beberapa, kalau dari individu ada mungkin yang sifatnya memang kepribadian mereka senang bergaul, suka humor. Kemudian mungkin dari sisi religiusitas yang berdoa dan sebagainya, itu juga merupakan faktor protektif dari individu. Kalau dari keluarga, sudah kami sampaikan tadi, ada dukungan dari orang tua, kebetulan orang tua masih hidup sehingga bisa menungguin saat melahirkan, mertua saat anak sakit bisa ikut nungguin. Kemudian ada tetangga, di sini dikatakan kalau tetangga adalah dari lingkungan. Jadi Pak, ada satu peristiwa yang di mana dia harus, anaknya sakit, harus opnam. Padahal dia punya 2 orang anak, yang satu di rumah. Jadi dia sendirian anak tersebut di rumah. Dan para tetangganya kemudian secara sukarela menjadwal bahwa nanti saya memberi makan siang ke anak itu, nanti saya memberi makan pagi, saya memberi makan malam. Itu sudah tergilir dengan sendirinya. Kemudian kalau dari lingkungan, selain tetangga yang bersikap baik, kemudian instansi cukup berperan di sini. Jadi saat mandi ya, ada juga kondisi banjir. Jadi pada saat banjir, kebetulan si ibu ini sedang selesai operasi, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya mengangkat barang berat. Jadi saat banjir dia melihat saja, tapi alhamdulillah dari pihak satuan mengirim tenaga, sehingga para prajurit itu yang memindah barang ataupun menyelamatkan barang yang ada. Selanjutnya adalah penelitian dengan topik resiliensi ini, bahwa ini sangat, apa yang sebenarnya dimaksud faktor protektif itu juga bisa masuk dalam bentuk coping. Jadi misalnya beraktivitas, mungkin berdoa, mencari dukungan, mencari bantuan, itu adalah bentuk-bentuk dari coping. Itu bisa tadi tergolong dalam faktor protektif. Kemudian dukungan dari anak, dukungan dari orang tua, itu adalah dukungan termasuk dalam kelompok dukungan sosial. Kalau tadi pemahaman yang positif tentang penugasan suami itu bisa dikelompokkan dalam pembingkisan positif dalam berpikir. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi secara umum dari hasil studi awal kami atau studi pendahuluan kami, dapat dikatakan bahwa secara umum para istri ini
berhasil resilience atau bounce back dari efek negatif penubusan suaminya. Itu karena adanya faktor protektif yang melindungi dia dari pengaruh negatif. Walaupun ada faktor resiko juga, tapi itu bisa diatasi, bisa ditangani karena adanya faktor protektif yang ada di sekitarnya. Mungkin disampaikan di sini bahwa faktor protektif itu berasal dari diri sendiri, dari keluarga, dan juga dari lingkungan yang ada di sekitar para istri tersebut. Mungkin sementara hal tersebut yang bisa kami sampaikan atau kami paparkan. Mungkin melengkapi informasi saja dari kami. Kami adalah mahasiswa semester 4 sekarang di Doktoral Ubaya. Mungkin kalau dari pengalaman kerja kami tadi, kami adalah praktisi, tapi kami berterima kasih sekali kepada promotor dan kopromotor kami dan juga Bu Tanti yang sabar membimbing kami, karena pastinya sangat sulit untuk merubah mindset dari praktisi ke hal-hal yang sifatnya akademis. Misalnya tadi oleh Bu Bawinda disampaikan bahwa harus membaca jurnal sekian banyak, harus mereview, tapi baik Bu Yusti, Pak Andrian, Bu Tanti itu sangat sabar membimbing kami. Jadi mungkin bagi peserta, kalau memang berkenan mengambil doktoral, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jadi para dosen di Ubaya akan dengan sabar membimbing kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas paparannya. Kalau kita dengar dari paparan Bu Wiwi, kayaknya serem banget gitu ya, jadi istri tentara. Aku saya kembalikan ke Padahal kalau di Mbak TikTok, Wulan. Siap. Suara saya terdengar ya. Pak Aziz, kedengaran Mbak. Siap, terima kasih. Ya, kalau dari paparan Bu Wiwi tadi kayaknya serem banget gitu jadi istri tentara gitu ya. Padahal di TikTok dan Instagram itu men in uniform itu jadi calon suami yang ideal, idaman. Tapi mereka-mereka itu ciwi-ciwi di luar situ harusnya dengerin paparan dari Bu Wiwi biar tahu seremnya atau konsekuensinya istri dari prajurit. Ya. Baik. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, menginjak acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kaprodi, Dr. Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Profesor Dr. Yusti Probowati Rahayu, psikolog. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, hari ini saya berbangga hati melihat 3 mahasiswa saya yang presentasi hari ini dengan baik. Mbak Winda dengan kecemasannya berbicara di depan publik yang dikeloni ya setiap malam gitu ya untuk bisa dipahami tentang topik itu. Mbak Yani juga yang sangat concern terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan kali ini mengangkat topik tentang ibu dari anak-anak yang hadir-hadir, dan yang terakhir yang tadi kita dengarkan dari Mbak Wiwi yang banyak bercerita tentang bagaimana sih kehidupan seorang istri prajurit ya Angkatan Laut, dan ditinjau dari sisi psikologi khususnya tentang resiliensi gitu ya. Kita semua berduka hari ini kapal selam Nanggala 402 sampai hari ini belum ditemukan juga. Doa terbaik gitu ya buat para pembela negara yang saat ini tentu keluarganya juga sedang berduka. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan.
Oke, jadi hari ini emang sesi untuk mahasiswa berbagi terkait dengan tema riset yang sedang ditulis oleh mereka, tetapi izinkan saya juga untuk memperkenalkan program studi doktor psikologi ubaya gitu ya. Program studi doktor psikologi ubaya ini menurut saya paling muda gitu ya, program doktor paling muda di Indonesia. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada Universitas Airlangga yang PTN, PTS-nya hanya satu yang ada yaitu di Ubaya. Kami berdiri tanggal 10 Januari 2018 dan alhamdulillah tahun 2019 kami sudah diakreditasi mendapatkan nilai B. Kok bisa gitu ya? Ya tentu dengan perjuangan yang cukup panjang gitu ya untuk bisa melakukan. Teman-teman mahasiswa alhamdulillah kalau bisa merasakan caring kami gitu ya, karena itu menjadi tagline bahwa sebagai pengelola, sebagai dosen kami tetap akan melakukan satu proses pembelajaran dengan caring dan tentu saja enrichment untuk pengayaan. Dosen yang ada di Fakultas Psikologi Ubaya sekarang ada 25 doktor, 2 diantaranya guru besar di Fakultas Psikologi Ubaya, dan kami juga mengundang guru besar dari fakultas lain yang di Ubaya. Hari ini nampaknya hadir. Terima kasih Profesor Insinyur Joniarto Parung PhD yang hari ini hadir juga. Promotornya Mbak Winda gitu ya, ditungguin promotor tuh Mbak Winda. Dan Mbak Yani juga ditungguin sama Prof Yati gitu ya. Dan Mbak Wiwi saya sendiri yang menungguin sebagai promotornya gitu ya. Oke, kemudian riset-riset yang ada kami bagi menjadi 3 kalau di program kami, yaitu ada Urban Mental Health, ada Urban Family and Education, dan Urban Industrial and Organization. Mbak Winda masuk di Urban Mental Health sebenarnya ya, kemudian Mbak Wiwi juga, sementara Mbak Yani ada di Educational. Nah, kalau tertarik masuk ke kami pakai model juga ada kuliah, tetapi hanya 3 semester di awal. Berikutnya akan lebih banyak program tutorial sebenarnya. Dan seluruh mata kuliah yang kami susun itu mengarah kepada disertasi, karena sejak awal seperti tadi banyak disinggung ya, ternyata teringat terus ya, harus ngumpulin 50 jurnal, 40 jurnal, itu kami bagi ke dalam setiap mata kuliah. Jadi kalau di semester 1 itu ada 4 mata kuliah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, benar, 4 mata kuliah, masing-masing mata kuliah itu adalah 5 jurnal gitu ya. Jadi kayaknya memang harus banyak tidur dengan jurnal yang dipilih. Makanya harus butuh passion ya, yang memang diteliti. Makanya Mbak Wiwi nggak jauh-jauh dari kerjaannya, Mbak Yani juga nggak jauh-jauh dari kerjaannya tentang anak berkebutuhan khusus ADHD, dan Mbak Winda kita tahu karena memang banyak bergelut di dunia apa ya yang kaitannya dengan public speaking ya, yang diangkat juga tentang itu. Memang alur mata kuliah ini ada 8 semester, tetapi sangat mungkin bahwa mahasiswa itu bisa lulus selama lebih cepat ya kalau mereka memang siap. Dan seperti juga program studi dokter yang lain, kami mewajibkan untuk supaya ketika lulus itu harus ada mereka ikut seminar, conference internasional, conference nasional, dan juga publikasi di dalam jurnal internasional. Nah, sejak awal kami sudah mencoba untuk melakukan satu proses pengelolaan gitu ya terkait dengan mulai dari seleksi outline riset. Seperti saat ini kami sudah mulai menseleksi mahasiswa baru untuk angkatan 4 gitu ya, dan kami melibatkan calon-calon promotornya. Dan kurikulum itu selalu kami cek setiap semester gitu ya, kalau ada hal-hal yang memang kayaknya nih mahasiswa berat nggak bisa dicapai gitu ya, kami merubah proses pembelajaran yang kami lakukan. Koordinasi dengan promotor itu juga selalu kami lakukan karena kami tahu bahwa yang menjadi ujung tombak itu adalah promotor dan kopromotor dari para mahasiswa. Kami punya banyak kegiatan yang kami lakukan di dalam proses caring kami mendampingi mahasiswa. Salah satunya adalah disertasi camp. Angkatan 1 ya, yang sempat merasakan tidur di Ubaya Training Center yang sekarang dikelola juga oleh Pak Joni gitu ya. Kami melakukan proses pendampingan selama 2 hari, tetapi karena sekarang pandemi gitu ya, jadi kami lakukan itu dengan menggunakan daring. Penambahan wawasan juga kami lakukan dengan pendampingan penulisan jurnal.
kemarin Pak Rahman Ardi ini dari UNER cukup banyak melakukan pendampingan dan memberikan feedback satu persatu terkait dengan tulisan mahasiswa gitu ya dalam penulisan jurnal. Ya memang kalau praktisi kadang-kadang memang agak sulit untuk menulis, tapi disitulah butuh ketelatenan gitu ya di dalam proses untuk melakukan pendampingan penulisan jurnal. Kami juga mengundang beberapa dosen tamu, ini beberapa yang pernah kami undang, Profesor Dr. Anita Lee dari Widya Mandala, kemudian juga pernah mengundang dari Portsmouth UK, memberikan kuliah tamu, Profesor Jamaluddin Ancok juga pernah gitu ya. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan di dalam proses pembelajarannya. Seperti juga kali ini kita sebenarnya melatih mahasiswa untuk bisa bicara di depan umum gitu ya tentang risetnya. Saya yakin Mbak Winda itu udah nggak cemas gitu ya bicara di depan umum. Cuman kalau bicara tentang topik disertasi, nah hari ini kita lihat gitu ya bagaimana Mbak Winda, Mbak Yani, dan juga Mbak Wiwi menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens terkait dengan topiknya. Dan moderator kali ini juga terima kasih Mbak Wulan, Angkatan 3 gitu ya, yang mencoba memoderatori kakak-kakak kelasnya. Dan ini adalah syarat-syarat kalau tertarik untuk masuk ke S3 program studi doktor psikologi, memang ada beberapa sih yang nanya gitu ya, boleh nggak sih kalau S1, S2-nya bukan psikologi? Kami merasa agak berat memang, jadi kami minta salah satu paling tidak S1 atau S2 itu harus dari Fakultas Psikologi gitu ya, dan syarat-syarat yang lain seperti juga prodi-prodi yang lain, TPA, TOEFL, dan yang paling penting adalah outline proposal gitu ya. Ketika ujian itu kami sudah tahu, oh ini minatnya ini, sehingga saya bisa mengarahkan, oh ini topiknya kayaknya sesuai dengan Pak ini atau Bu itu gitu ya, yang menjadi promotor dan co-promotor. Silahkan kalau ingin gabung, sekarang ini sudah masuk ke periode pendaftaran yang pertama dan seleksinya dilakukan 28 April besok untuk gelombang 1, tetapi kami masih membuka gelombang kedua pada tanggal 3 Mei sampai 25 Juni dan ujian seleksinya pada tanggal 29 Juni 2021. Kami nggak berani untuk buka mahasiswa dalam jumlah yang banyak gitu ya. Sangat kami batasi karena kami tahu bahwa mendampingi mahasiswa program doktor psikologi itu berat gitu ya. Jadi kami juga tahu bahwa ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kualitas. Ada beasiswa juga yang diberikan oleh Ubaya gitu ya. Silahkan dicek di websitenya Ubaya, www.ubaya.ac.id terkait dengan beasiswa COVID sebagai kepedulian Ubaya terkait dengan situasi pandemi saat ini gitu ya. Dan ini jadwalnya kalau diperlukan, matrikulasi akan dilakukan Juli 2021, kuliah Agustus 2021, dan kuliah itu hanya 3 kali seminggu gitu ya. Kadang 2 kali dan itu disesuaikan dengan jadwal mahasiswa, kadang-kadang mereka inginnya di hari apa. Kuliahnya tetap di siang hari, jam 9 sampai jam 16. Jadi nggak ada kuliah malam gitu ya. Kita buka kuliah pagi karena belajar di program doktor itu memang butuh konsentrasi yang lebih gitu ya. Kami tahu bahwa tidak semua orang memang bisa berbakat menjadi dokter gitu ya. Walaupun Indonesia saat ini tentu membutuhkan dokter-dokter baru gitu ya, karena jumlah dokter di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Malaysia masih sangat jauh tertinggal gitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dikejar. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda memang mampu, silahkan bergabung gitu ya dengan Ubaya dan mudah-mudahan Ubaya bisa mewujudkannya. Pendaftaran yang dibuka bisa secara online di daftar.ubaya.ac.id/pasca. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sedikit pengenalan terkait dengan program studi Doktor Psikologi Ubaya. Terima kasih sekali mahasiswa Angkatan 1, Mbak Winda, Angkatan 2, Mbak Yani dan Mbak Wiwi, serta Angkatan 3, Mbak Wulan yang hari ini berpartisipasi terkait dengan acara kita seminar mahasiswa Doktor Psikologi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Wulan. Terima kasih Prof. Yusti. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Yusti, bahwa sesuai tagline-nya, bahwa di program studi Doktor Psikologi, Fakultas Psikologi Ubaya ini caring dan enrichment. Ini yang kami Angkatan
terakhir angkatan Corona, angkatan COVID ini emang benar-benar ngerasain banget. Kami sudah berjalan 2 semester, tapi kami belum pernah bertatap muka langsung dengan para dosen dan promotor dan kopromotor. Jadi di segala keterbatasan gitu, semua pihak terutama promotor, kopromotor, para dosen juga sangat berusaha memfasilitasi kendala yang ada sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lancar. Jadi yang masih berpikir ulang, yuk mari. Saya jamin karena saya sudah berkelana ke beberapa institusi, namun ini yang memang benar-benar caring dan memperkaya kita. Membuat kita juga semakin lebih mandiri dan kita makin terbuka bahwa masih banyak langit yang harus kita jelajah di atas sana. Baik, demikian sambutan dari Kaprodi Dr. Psikologi Fakultas Psikologi Ubaya. Berikutnya kami mohon Mas Aziz untuk bisa memaparkan pertanyaan-pertanyaan karena kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan sudah banyak yang bertanya. Alhamdulillah ternyata sudah banyak yang bertanya. Saya cukup meredek ini kalau kebanyakan nanti. Baik, saya bacakan untuk Bu Winda. Bagaimana proses menentukan IV yang akhirnya dipilih oleh Bu Winda tadi? Kalau nggak salah ada berapa ya Bu? 2 ya, 2 IV yang Bu Winda pilih untuk riset ini. Yang disampaikan tadi. Mohon bisa dijawab Ibu, monggo. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Ini untuk yang bertanya, terima kasih. Bagaimana proses menentukan IV yang akhirnya dipilih? Proses menentukan IV ini tadi saya mengatakan tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi saya memang membaca beberapa jurnal. Dari 50 jurnal itu saya melihat variabel apa yang banyak memengaruhi kecemasan berbicara di depan umum. Ternyata di situ korelasinya saya melihat. Ternyata yang tertinggi di sini adalah efikasi diri. Saya membandingkan lagi apakah efikasi diri itu bagaimana dengan penelitiannya di Indonesia, bagaimana dengan penelitiannya di luar negeri. Itu yang pertama, IV 1. Kalau IV 2, ini memang ini ada campur tangan, bukan campur tangan Tuhan, tapi campur tangan di sini adalah pembimbing saya. Jadi bukan campur tangan Tuhan ya, di sini adalah campur tangan waktu itu ketika saya disertasi camp. Ini saya langsung buka aja. Nun sewu ya Prof Yusti. Saya masih ingat, karena apa yang saya pelajari saya selalu ingat. Dari kesalahan, dari itu saya selalu ingat dan saya akan berusaha untuk belajar. Waktu itu saya menyodorkan beberapa variabel yang akan saya teliti, ya variabel X saya, IV saya terhadap DV saya. Oh, dengan entengnya beliau ya beliau kan sudah profesor ya, saya dokter aja belum kan begitu. Binda, itu penelitianmu kok jadul sih, Prof. Saya masih ingat itu Prof, jadul gitu. Perasaan sudah bagus gitu ya. Itulah makanya kalau kita belajar dari situ saya mikir lagi. Tapi beliau bukan sekedar mengatakan itu gitu loh. Ini yang saya suka. Jadi tapi beliau memberikan insight kepada saya. Mbak Winda, itu kan banyak ini. Akhirnya saya berpikir dan proses berpikir itulah yang saya ini. Oke, IV saya selain sebenarnya sih IV saya itu ada 4 ya, ada 4, cuman yang saya paparkan di sini ada 2. Oke. Baik. Beliau bilang begini, audiens itu kan juga memengaruhi kecemasan bicara di depan umum. Ya, sambil saya domblang-domblong begitu saya gini. Hah, iya ya. Akhirnya saya mengatakan, iya betul. Saya yang sudah biasa bicara di depan umum, ketika saya harus bicara di depan Prof Yusti, Prof Yati, habis itu Prof Joni, Pak Frikson, itu blank. Saya begini, oh iya, akhirnya saya membaca buku dan memang ada satu penelitian yang mengatakan secara kualitatif faktor audiens itu ada memengaruhi kecemasan berbicara di depan umum. Dan disinilah akhirnya saya memutuskan, kenapa saya menentukan IV ini bukan sekedar saya milih asal comot itu enggak. Tetapi saya membaca, terus setelah itu korelasinya yang tertinggi di sini adalah efikasi diri, itu adalah dari faktor internal, dan saya membaca lagi, ternyata di sini yang memengaruhi kecemasan berbicara di depan umum itu bukan hanya faktor internal, ada faktor eksternal, dan faktor eksternal itu adalah audiens. Disinilah saya menentukan respon audiens.
Bukan langsung respon audien. Pertama respon audien negatif. Lagi-lagi di sini proses bimbingan berjalan, di sini tidak langsung, oh ini salah, oh tidak pernah. Jadi tidak pernah seperti itu. Selalu kita diajari untuk berpikir, kita diajari untuk menelaah sesuatu, dan kita diminta untuk menentukan, tetapi kita juga mempertanggungjawabkan. Coba ini, hanya mantu-mantu begini, baca, besoknya, oke Pak, saya setuju, oke, jadi itu. Jadi itu adalah prosesnya menentukan IV yang akhirnya dipilih, itu berdasarkan korelasi dan juga berdasarkan dari artikel-artikel jurnal yang kita baca. Selain itu, kita juga diskusi ya tentunya dengan perdebatan yang luar biasa. Untuk menentukannya memang tidak semudah membalik telapak tangan. Korelasinya itu dihitung juga. Begitu. Terima kasih Mbak Ulan. Baik, Bu Winda. Dari 50 jurnal itu saya yakin sebelumnya pasti ada ratusan bahkan ribuan jurnal yang Ibu gauli ya untuk mendapatkan 50 yang sesuai. Ya, tapi perjalanan itu cukup nikmat kok ternyata gitu ya. Di awal kayaknya gitu, tapi setelah dijalani nikmat-nikmat, ngeri-ngeri sedap gitu ya, Bu. Oh, jangan khawatir. Besok kalau lulus bisa untuk cerita kok. Betul. Baik. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya, tapi saya ingatkan juga kepada seluruh peserta yang ingin tanya langsung dengan para pembicara kita sore ini bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa berinteraksi langsung. Baik, untuk pertanyaan kedua untuk Bu Winda lagi, penelitian Ibu menggunakan subjek dari kalangan apa? Kalangan siapa mungkin ya? Atau siapa yang menjadi subjek riset Ibu dan menggunakan metode sampling apa? Mungkin dia terlewat. Ya, baik. Dari beberapa artikel jurnal yang saya baca, itu kebanyakan memang subjeknya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa dan juga memang ada beberapa juga yang di sini adalah penyuluh, itu ada. Tapi penyuluh waktu itu memang ada pro dan kontra kan begitu. Untuk subjek saya di sini adalah mahasiswa profesi. Mahasiswa adalah mahasiswa profesi, di sini metodenya adalah kuantitatif survei. Jadi kuantitatif survei. Dan mahasiswa profesi di sini adalah karena ketika nanti dia terjun di lapangan membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, di sini kenapa saya menentukan mahasiswa saat ini ketika saya melihat, saya membaca ini enggak langsung mahasiswa gitu enggak. Jadi ketika ini ada Prof Yati. Kenapa menentukan mahasiswa? Jadi kita memang diajari bagaimana ketika menentukan sesuatu itu bukan sekedar asal, oh aku ingin seperti ini. Nah kalau kita candanya dulu itu kan saya yang neliti, terserah saya kan begitu ya. Tapi nggak boleh seperti itu. Memang harus ada reason yang kuat kenapa saya menentukan mahasiswa. Karena tadi dikatakan juga bahwasanya secara akademik di sini ketika seseorang mengalami kecemasan berbicara di depan umum itu juga berpengaruh secara akademik. Nah, kenapa saya memutuskan mahasiswa profesi? Selama ini yang diteliti adalah mahasiswa. Dan saya ingin tahu, mahasiswa profesi itu apakah juga mengalami kecemasan berbicara di depan umum? Apa profesinya? Psikolog boleh, dokter boleh, ya mahasiswa profesi yang kaitannya dengan profesi pengacara boleh. Apakah mereka itu mengalami kecemasan begitu? Kalau metodenya adalah kuantitatif survei, itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, Bu Winda. Jadi memang subjeknya ini nanti yang memang pekerjaannya terkait dengan orang lain gitu ya Bu ya, terkait dengan manusia lain, berinteraksi gitu ya dengan orang lain. Baik. Tentang kecemasan berbicara di depan umum, tadi Bu Winda sampaikan sangat juga tergantung dari respon audiens. Saya jadi ingat ini OOT ya Bu, out of the topic. Saya jadi ingat si Kiki Saputri. Dia itu kan sering banget ngerosting menteri-menteri gitu ya. Saya jadi kepo, seberapa cemas dia untuk bisa ngerosting, bahkan sekelas Bu Susi aja waktu itu Menteri Kelautan aja di roasting gitu ya sama dia, yang tenggelamkan gitu aja bisa di roasting. Itu saya jadi kepo, mungkin sangat mungkin dia mengalami kecemasan yang cukup tinggi itu ketika berhadapan dengan para menteri. Oke, iya. Wawancara dengan dia, tapi sebenarnya cemas itu wajar. Yang penting kita tidak terlalu cemas dan tidak mempunyai perasaan tidak cemas, karena sesuatu yang wajar itu kan ada kurvanya begitu kan, cemasan itu. Iya. Baik. Jadi titik cemasnya harus tepat gitu ya Bu ya.
nggak boleh terlalu rendah, jangan juga berlebih. Baik, terima kasih Bu Winda. Kita bergerak ke pertanyaan yang berikutnya untuk Bu Yani. Bu Yani, kendala apa kira-kira yang ditemui dalam pencarian subjek riset? Wah, ini mungkin saya berpikirnya adalah subjek ini cukup banyak gitu ya, bertebaran dan mungkin tidak ada kendala, tapi penanya mungkin ingin tahu apa kira-kira kendala yang dihadapi Bu Yani. Monggo Bu. Ya, kalau tentang subjeknya kan ibu. Kebetulan ibu yang mempunyai anak dengan ADHD di usia SD kayak gitu. Dan saya sudah kebetulan waktu kuliah pertama kali itu kita ya kuliahnya kita itu untungnya diarahkan gitu kepada penelitiannya kita gitu. Saya sempat mengutip di data BPS kayak gitu waktu itu Juni tahun 2020 bahwa penduduk di Surabaya itu mencapai 2,89 juta kayak gitu. Nah, kebetulan subjek saya itu kan ibu yang dewasa madya usia antara 20 sampai 40 yang mempunyai anak di sekolah SD itu, anak ADHD di sekolah SD. Nah, kebetulan saya ambil datanya anak SD waktu itu gitu itu ini ada 400.000 anak usia sekolah dasar. Jadi kalau ada 400.000, nah dari beberapa banyak penelitian termasuk di UNERI tahun 2015 itu anak ADHD itu sekitar 3-10%. Kalau misalnya ambil 10% aja, 400.000 kita dapat populasinya 4.000 gitu. 4.000 lumayan sebenarnya. Jadi apalagi di Surabaya ini sebenarnya kan sudah mulai inklusi ya sekolahnya. Jadi dia istilahnya menerima anak dengan berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah, salah satunya kan ADHD termasuk di situ gitu. Itu. Jadi untuk kendala subjek kemarin saya kebetulan dibimbing sama promotor sama kopromotor saya dan hebatnya masuk jurnal. Jadi kebetulan tulisan jurnal saya itu masuk ke jurnal nasional. Itu saya targetnya berapa ya? Saya dibimbing juga gitu. Jadi saya sudah wawancara 4 orang ibu, terus saya dapat 40 koresponden kayak gitu. Jadi banyak itu promotor sama kopromotor kita itu sangat membantu gitu. Jadi kendala-kendala itu insya Allah gitu dibantu sama mereka, diberikan jalan keluar, kita itu dituntun arahnya kayak gitu. Kita nggak merasa sendiri, itu yang saya rasakan. Jadi untuk sementara kendalanya masih belum, karena saya belum penelitian sampai global, tapi sejauh ini yang saya dapatkan dari penulisan jurnal-jurnal saya, itu saya dibimbing dan dibantu sama banyak pihak gitu, promotor, kopromotor, Bu Tanti, Prof. Yusti, gitu banyak orang yang membantu saya. Gitu. Jadi baik. jangan merasa sendiri. Karena semuanya care ya, Bu Yani ya. Jadi jangan merasa sendiri kok. Itu jadi kendala-kendala itu kendala pasti ada, tapi mereka itu membantu kita, mensupport kita. Yang penting itu dukungan tuh dari tim dari Ubaya. Gitu. Oke. Bu Yani, ini kan tadi ngomongin tentang ibu ya, subjeknya itu ibu. Sejauh ini yang pernah Bu Yani temui, ada nggak ibu-ibu kemudian yang menolak, terus kemudian merasa kayak, ini kayaknya buang-buang waktu, ngerepotin aja gitu. Ngapain sih ini mbak-mbak nih mau cari? Ada nggak yang begitu mungkin ya? Ada, kebetulan saya kan ada di komunitas gereja juga. Kebetulan anaknya juga ADHD dan sekolah dasar. Waktu saya membuat jurnal untuk kualitatif, subjeknya 4, itu salah satunya saya sebenarnya mau masukkan beliaunya. Tapi waktu saya hubungi, saya WhatsApp, itu responnya sudah saya nggak mau, itu kan cuman ngisi kuesioner. Enggak, ini kebetulan saya ingin melakukan, karena kualitatif tentunya berarti harus wawancaranya mendalam gitu. Nah, jadi itu dia langsung nolak, oh kalau saya ketemu corona gini saya nggak bisa gitu, apalagi corona kan gitu. Ya saya akhirnya skip ke tempat yang lain seperti itu. Tapi karena memang ya itu tadi, karena kita memang mencintai. Jadi kalau kita cinta itu, kita akan ibarat
gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, walaupun singkat gitu waktunya ya, gimana caranya supaya dapat informan gitu. Itu Betul, betul. tentunya. Tetap ada orang-orang yang mungkin menolak kayak gitu, tapi ya itu tadi karena kita cinta, namanya orang jatuh cinta ya itu tadi, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi ya itu tadi, karena kita cinta sama disertasi kita, topik kita ya, kita akan melakukan banyak hal gitu, walaupun 3 hari, ayo 3 hari gitu, sampai nggak tidur, ya ayo gitu. Ya, sepakat Bu Yani, memang kita harus cinta ya. Kita harus memang passion kita memang harus ada di situ karena perjalanan ini panjang ya. Bu. Ya. Baik, kita bergerak ke pertanyaan berikutnya masih untuk Bu Yani. Nah, subjek risetnya ini ibu dengan anak ADHD usia berapa dan mengapa memilih kelompok usia tersebut? Tadi kalau nggak salah sudah ya, saya ya? sudah sebutkan bahwa saya memilih kelompok usia SD, artinya usia sekitar 6 sampai 12 tahun kayak gitu. Dan ibunya usia 20 sampai 40 tahun. Mengapa Bu? Mungkin mengapa memilih SD seperti itu yang jadi mungkin... kalau SD itu sebenarnya kan dia itu ada tahapan perkembangan gitu, di mana sebenarnya mulai jadi kalau di tahap perkembangan otak, tadi kan saya bilang anak itu kan ada tahapan perkembangannya. Nah, anak ADHD itu biasanya di prefrontal cortex-nya, jadi di pengaturannya itu dia berkendala seperti itu. Nah, kalau misalnya di anak SD itu dia perkembangannya itu terkendala dan ibunya emosinya negatif, maka itu akan menciptakan manusia-manusia yang negatif gitu. Seperti itu. Jadi kelompok-kelompok dasar ini itu penting sekali karena di usia SD itu sudah mulai terbentuk prefrontal cortex-nya. Oke. Sebenarnya sudah bisa ngatur, sebenarnya sudah bisa bersosialisasi seperti itu. Tapi kalau anaknya bermasalah, terus ibunya jadinya marah atau malu, misalnya tidak ada acceptance, tadi saya bilang nggak ada acceptance, tidak ada penerimaan, nggak tahu kondisi anaknya cuma marah. Mungkin misalnya anak itu numpahin minuman di lantai gitu, terus dia itu nunggu gitu. Ibuku mau ngapain ya gitu, ibuku mau marah-marah atau enggak gitu, misalnya seperti itu. 5 menit yang sebenarnya kita cukup bersihkan lantainya atau mengelap lantainya itu cuma 5 menit gitu. Tapi kalau kita melakukannya itu dengan marah, itu akan membekas seumur hidup. Padahal cuma butuh waktu 5 menit untuk kita itu membersihkan gitu, tapi menyembuhkan luka hatinya gara-gara ibu yang negatif gitu, ibu yang emosi. Sakit hatinya dibawa seumur hidup. Seumur hidup. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa 60% itu gejalanya sampai dewasa. Kalau apabila ibu itu tidak melakukan pengasuhan yang positif, subjective well-being-nya dia merasa ya kan tadi saya bilang ada 3P, ada pemikiran, ada perasaan, ada perilaku, ibunya perilakunya jadinya negatif, itu akan membekas seumur hidup, akan menambah orang-orang yang lebih negatif seperti itu untuk mental health-nya. Ya. Apalagi di zaman pandemi begini ya. Iya, dan saya kemarin penelitian saya di masa pandemi ini juga memang kebetulan ada 4 orang yang itu tadi saya 4 orang dan puji Tuhan, alhamdulillah itu ibu-ibunya jadi subjektif karena ibunya tahu anaknya dan bisa menerima anaknya gitu. Padahal perannya ibu di situ nggak hanya sebagai jantung keluarga atau penyedia kebutuhan keluarga, tapi dia sebagai pengajar, otomatis kan nambah lagi gitu kan jadi guru. Nah, profesinya bukan guru, profesinya ibu. Nah, gimana ini? Nah, itu penelitian saya yang 4 orang. Nah, itu saya mendapatkan 4 ibu itu yang subjective well-being-nya itu positif seperti itu. Oke, baik Bu Yani. Sudah komprehensif penjelasannya. Mudah-mudahan nanti yang bertanya sudah bisa memahami. Nanti kalau masih ada yang belum serap, boleh langsung raise hand Bapak Ibu yang bertanya. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya, Bu Yani lagi. Subjek, maaf. Ya. Nah, mengapa memilih ibu dengan anak ADHD? Mengapa nggak semuanya aja?
nggak semua anggota keluarganya Hmm. gitu. Karena memang inti energi keluarga itu ada pada ibu ya. Jadi inti energi dan sinyal semangat keluarga itu terletak pada seorang ibu. Resonansi negatif yang dimiliki ibu itu akan tetap terpancar sekalipun nggak diungkapkan, walaupun dengan kata-kata. Inti dari yang mewarnai suasana rumah tangga itu perempuan gitu. Jika ibunya tenang, maka rumah itu akan terasa tenang gitu. Terus begitupun sebaliknya. Jadi penting untuk ibu bisa mengendalikan emosi karena ada aura negatif. Itu akan tetap terpancar walaupun ibu nggak marah-marah loh. Emosinya itu tetap terpancar gitu. Itu tadi yang saya bilang gitu. Ketika anak menumpahkan minuman di lantai, ada sepasang mata polos yang nungguin reaksinya gitu. Ingat, cuman butuh 5 menit loh untuk membersihkan lantai. Tapi butuh waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan luka di hati anak. Apabila kita marahi dan membentaknya. Kayak gitu. Betul, Bu. Nancepin paku terus dicabut lagi, pakunya udah nggak ada sih, cuma bekasnya itu Bekasnya ya. ada. Ya, kan ada, Makanya betul. penting sekali ibu itu untuk positif. Sepakat. Sepakat. Terima kasih Bu Yani. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya, Mas Aziz. Saya sudah diingetin juga waktunya bergerak. Saya kalau udah ngobrol nggak bisa dihentikan. Gitu ya. Untuk saya? Oh, untuk iya. Untuk Bu Wiwi. Bu Wiwi mohon izin tadi disampaikan mengenai budaya gender di lingkungan TNI. Kalau nggak salah tadi budaya gender yang kuat gitu ya Bu ya di lingkungan TNI. Nah ini penanya mohon dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Nah Bu Wiwi ini masih mute. Mohon bisa di-unmute. Kami dari tadi ini agak kesulitan dengan Bu Wiwi ini meng-mute dan meng-unmute nih nggak bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang kami maksudkan dengan budaya gender di lingkungan TNI ini sebenarnya terkait dengan posisi istri. Kalau istri di TNI itu dia juga merasakan budaya gender yang sama dengan di luar. Di samping itu, dia juga harus, kalau terkait dengan kehidupan militer, dia juga harus mengikuti kehidupan militer. Kalau yang kami maksud tambahan lain, mungkin informasi lain, kebetulan tadi saya sempat baca, jadi budaya gender ini misalnya ada istri yang bekerja, maka saat suami bertugas, maka dia mungkin harus mengalah atau diperintahkan untuk keluar dari pekerjaan. Itu salah satu bentuk dari budaya gender di lingkungan TNI Angkatan Laut, atau mungkin secara TNI secara umum. Jadi masih ada memang misalnya dua-duanya TNI, misalnya seperti itu ya, suami istri TNI, maka ini harus yang didahulukan karirnya adalah prianya, yang suaminya. Istri adalah mengikuti di belakangnya. Ini sebagai contoh-contoh gender di lingkungan TNI. Tapi mungkin sama dengan di lingkungan lain, hanya memang lebih karena keunikan di TNI itu kan bekerjanya berdasarkan dari garis komando, jadi hierarki juga sangat kuat, berbeda mungkin dengan di lingkungan sipil pada umumnya. Mungkin itu penjelasan kami terkait dengan budaya gender di lingkungan TNI. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Ya tadi juga Bu Yani sampaikan ya istri itu surga nunut neraka katut sama konco wingking. Tapi nggak ada yang menyinggung bahwa istri itu si garing garwo, si garing nyowo gitu. Nggak ada yang mengungkap itu ya. Baik. Berikutnya Bu Wiwi. Subjek riset ini istri dari TNI, seluruh TNI atau hanya TNI Angkatan Laut saja? Nah, jika TNI Angkatan Laut saja, apakah ada kekasannya dibandingkan dengan TNI yang lain? Monggo, Bu. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Jadi, subjek riset saya secara umum adalah istri dari prajurit TNI Angkatan Laut saja. Kenapa seperti itu? Mungkin juga terkait dengan kemudahan kita untuk mencapai subjek itu. Jadi mungkin kita punya hal yang ideal, tapi kita terkait dengan pendidikan doktoral ini kan juga dibatasi waktu. Jadi kami sementara ini memutuskan juga dari hasil saran dari pembimbing bahwa
kemungkinan Anda capai seberapa. Jadi ini riset kami lebih pada TNI Angkatan Laut, karena kebetulan kami bertugas juga di TNI Angkatan Laut, jadi lebih mudah mungkin untuk perizinannya, untuk mendapatkan subjeknya, untuk mendekati subjeknya lebih mudah buat kami. Kalau secara umum sih, kekasan TNI Angkatan Laut pada prinsipnya sama dengan TNI pada umumnya. Jadi tidak ada pertimbangan bahwa Angkatan Laut khas atau tidak dalam pengambilan subjek ini. Hanya lebih pada kemungkinan pencapaiannya lebih mudah buat saya. Akses ya Bu ya. Akses kami lebih mudah, karena ya, juga terkait dengan target pendidikan. Jadi lebih pada efisiensi dan efektivitas waktu. Mungkin itu pertimbangannya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya, masih untuk Bu Wiwi. Apakah ada perbedaan hasil riset tersebut gitu ya pada istri yang suaminya bertugas ke luar negeri dan bertugas di dalam negeri? Tadi yang Bu Wiwi sampaikan ada yang ke Libanon, terus kemudian ada yang di dalam negeri. Itu apakah ada perbedaan di situ? Kebetulan subjek yang kami wawancara memang ada yang bertugas di dalam negeri dan ada yang bertugas ke luar negeri. Mungkin yang perbedaan secara spesifik terkait kalau di dalam negeri mungkin untuk kembali ke rumah lebih memungkinkan transportasinya, hanya kalau di luar negeri mungkin terbatas sekali. Jadi mungkin setahun memang mendapatkan cuti, tapi cuti itu juga tidak bisa selalu diperoleh, misalnya ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang meninggal pun juga tidak selalu bisa kembali pulang untuk menghadiri itu. Tapi kalau hasil riset kami belum sampai ke sana, jadi kalau terkait dengan hasil riset belum kami kaji sampai ke sana, kami baru mengkaji sampai pada faktor protektif dan faktor resiko yang dirasakan saat suaminya berangkat penugasan. Baik, mungkin itu. Ya, Terima baik. kasih. Ini mungkin yang ada di benak penanya adalah kan tadi yang disampaikan luar negerinya itu kan bukan luar negeri yang model kayak Eropa, Amerika gitu ya Bu, tapi justru ke Libanon yang kita nggak tahu akses internetnya bagus apa enggak untuk bisa sekedar berkabar WA atau video call gitu ya. Tapi kalau di dalam negeri sendiri, kalau penugasannya di Papua yang ujung mungkin juga sinyal internet juga sama aja ya Bu ya. Oke, mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan komunikasi. Baik, Bu. Untuk saat ini sudah sangat kemampuan komunikasi itu sudah sangat lebih mudah dibandingkan dahulu. Kalau dahulu kan handphone tidak ada, internet tidak ada, jadi sangat menunggu telepon yang sifatnya manual. Tapi sekarang relatif sudah sangat terbantu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang komunikasi sudah lebih sangat membantu. Sehingga untuk video call itu sudah memungkinkan. Hanya memang ada batasan-batasan tertentu, artinya dalam situasi-situasi genting biasanya suaminya yang akan menelpon. Jadi istri lebih menunggu ditelepon oleh suami. Artinya kalau suami menelpon berarti situasinya memungkinkan untuk menelpon. Nah, baik. Mungkin itu yang bisa ditambahkan terkait dengan komunikasi. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwi penjelasan lanjutannya. Nah, Bu Wiwi, pertanyaan berikutnya masih terkait kayaknya dengan penjelasan ini, karena bagaimana istri prajurit mengatasi perasaan cemas dan mempertanyakan kesetiaan suaminya. Ini yang bertanya saya yakin perempuan ini, kalau laki-laki kayaknya nggak mungkin. Monggo Bu Wiwi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana mengatasi rasa cemas atau cemas dalam artian mungkin tadi cemas berselingkuh begitu ya, atau kecemasan yang lain mungkin. Kecemasan ditinggal kayaknya Bu ya, kayak kecemasan ditinggal gitu ya, nggak ada yang secara fisik tuh nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menjaga mungkin begitu ya Bu. Jadi kalau terkait dengan kecemasan pada umumnya mereka seperti sudah ditanamkan dari awal oleh suaminya pun juga sudah ditanamkan bahwa dia harus mandiri, harus dia bisa melakukan semuanya sendiri, kemudian bahwa dia pergi itu, bahwa suaminya itu adalah abdi negara,
abdi negara, bahwa dia adalah alat negara, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dari sebelum pernikahan itu juga sudah diingatkan atau di warning oleh suami maupun oleh instansi seperti tadi saya sampaikan, ada kegiatan ronda dan sebagainya. Jadi biasanya mereka menghilangkan kecemasan dengan itu adanya coping yang sifatnya pemahaman yang positif tentang kepergian suaminya. Jadi bahwa suaminya ke sana itu adalah berjuang untuk negara, bahwa memang itu tugas suaminya. Jadi Sejak lebih pada awal ya Bu ya, sejak awal pernikahan memang sudah harus paham betul. resiko itu ya. Sehingga nggak ada lagi kayak mempertanyakan kesetiaan suami, karena kesetiaan pada negara itu jauh lebih penting ya Bu ya. Betul sekali. Untuk tentara itu bahwa seperti tadi disampaikan, tugas adalah istri pertama. Jadi keluarga atau istri mungkin akan menjadi yang nomor 2 dan seterusnya. Baik, baik. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Wiwi. Bagaimana jika suami istri sama-sama angkatan laut? Bagaimana cara mengelola rumah tangga dan tugas dinas? Nah, ini kalau sama-sama angkatan laut, satu di kapal, satu di mana ya? Monggo Bu. Baik, mungkin apa yang akan saya jawab ini adalah dasarnya adalah pengalaman atau observasi di lapangan dari beberapa teman yang kami temui. Kemudian suami istri adalah sama-sama angkatan laut. Biasanya mereka punya, mungkin ada yang punya perjanjian. Jadi bahwa nanti saat saya, terutama untuk laki-laki, pada saat saya mencapai pangkat tertentu, maka si istri harus keluar dari pekerjaannya atau dari angkatan laut. Ini sudah ada beberapa, terutama untuk perwira. Leveling perwira ini biasanya kalau dia menjabat jabatan-jabatan strategis, misalnya komandan satuan yang cukup besar, maka istri biasanya harus ikut mendampingi, karena dia akan menjadi ketua Yala Senastri dari satuan tersebut. Memang masih ada beberapa yang tetap bekerja, jadi pada saat dibutuhkan dia baru akan meluncur ke tempat kerja suaminya. Itu beberapa ada seperti itu. Jadi bisa keluar bekerja pada pangkat-pangkat tertentu, tapi secara umum bahwa istri selalu lebih mengalah dalam hal karir atau kepangkatan, maka istri biasanya mengalah. Jadi biar dia yang ngurusi rumah, kemudian suami yang karirnya yang lancar. Baik Bu. Kalau untuk mengelola rumah tangga, saya pikir tadi saya katakan bahwa gender itu masih sangat kuat, dimanapun perempuan adalah tetap yang masak, bertanggung jawab di rumah, anak-anak, kebersihan rumah, memasak dan sebagainya, tetap kebanyakan adalah para istri. Bahkan mungkin kepala dinas kami kebetulan perempuan, udah laksamana pun ya tetap aja ngurusi makannya anak-anak. Tetap ngurusin garam di dapur ya Bu. Selain ngurusin tetap seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Semoga bisa memuaskan pertanyaan dari penanya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan untuk Bu Winda. Ini kayaknya terkait public speaking. Bu, korelasi pada public speaking sangat bagus. Jadi bagaimana mengelola kelebihan anak yang berbicara terlalu cepat agar ke depan bisa hebat jadi public speaking? Monggo Bu Winda. Baik, terima kasih Mbak Wulan dan juga terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana sih kalau memang ada anak yang bicaranya terlalu cepat? Sebenarnya karena saya juga praktisi, di sini kita diajarkan bicara itu dalam 1 menit itu 150 kata. Jadi kita bisa melatihnya seperti itu. Terus agar ke depan hebat menjadi seorang public speaker, di sini memang ada bukan sekedar efikasi diri, respon audiens, banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang public speaker. Di sini selain materi, sebenarnya sih banyak, cuman memang penelitian saya kali ini fokusnya pada efikasi diri dan respon audiens. Banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang public speaker selain dari modal suara, di sini intonasi, terus bagaimana menguasai materi. Benar yang dikatakan oleh Prof. Jisti tadi. Saya biasa berbicara di depan umum, tetapi ketika saya harus bicara tentang materi disertasi saya pasti cemas. Karena apa? Kaitannya dengan audiens. Saya menghadapi profesor
yang di pikiran saya itu ya sudah, ini sudah terbentuk pikiran saya, akhirnya ya blank semuanya itu terjadi. Itu aja sih, kalau terlalu cepat dalam 1 menit itu 150 kata, dan di sini ada kombinasi dengan vokal atau suara, gitu Mbak. Baik, 150 kata per menit ya. 150. Makanya kalau pas di radio, di televisi itu iklan dalam 1 menit, karena saya memang dulu saya membuat materi itu benar-benar saya harus menuangkannya seperti itu. Ya, harus memastikan dan memperkirakan supaya tepat sehingga enak untuk didengar begitu ya, jadi Bu nggak Winda. terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi terus nanti kita juga kombinasi dengan intonasinya. Itu. Baik. Terima kasih Bu Winda penjelasannya, dan terima kasih juga kepada seluruh pembicara sore hari ini. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, jam sudah menunjukkan pukul 16.30. Di saya sudah 5:30, malah sudah hampir buka puasa ini. Seluruh stafnya Bu Yani yang sudah ikut berpartisipasi sore ini, terima kasih. Prof Yati, terima kasih kehadirannya. Sehat selalu, Prof Yusti. Kita semuanya. Terima kasih. Bu Tanti, terima kasih. Rekan-rekan semua, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan sore hari ini memberikan banyak manfaat, ngabuburit yang bermanfaat sore hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas khilaf yang tidak sengaja kami lakukan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Moderatornya oke banget. Matur nuwun, Prof. Ya, keren. Selamat Bu Yusti, sukses. Terima Makin lama makin kasih, Bu sukses. Yanti. Alhamdulillah. Terima kasih.